semua, Ami desu nyang. Minna, genki desu ka? Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Ami harap kalian semua selalu sehat dan bahagia ya. Soalnya di daerah Ami lagi parah-parahnya kasus Korochan nih. Sebel banget. Stay safe ya Minna. Ami mau tanya nih, kalian kalau punya kekuatan yang overpower dan super badass, apa yang bakal kalian lakukan? Apa akan menguasai dunia? Apa akan melindungi seseorang yang berharga? Atau mau pamer ke mantan? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, di video kali ini Ami mau buat list 10 anime di mana MC-nya overpower tetapi diminta untuk melindungi seseorang versi Lolimeindo. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel Ami ya. Makasih ya yang udah subscribe channel Lolimeindo. Arigato. No Gun Life. Anime super unik satu ini wajib banget buat kalian tonton. Anime garapan studio Madhouse ini memiliki konsep unik di mana terdapat populasi manusia yang memodifikasi tubuh orang-orang yang ada di bumi. Manusia-manusia yang memodifikasi tubuh mereka ini disebut dengan Extends. Cerita anime ini berfokus pada seorang Extends bernama Inui Juzo. Doi ini merupakan agen independen yang disewa untuk mengurus berbagai kasus yang diakibatkan oleh Extends. Penampilan Inui ini cukup mengerikan loh. Kepalanya berupa revolver atau yang biasa kita sebut pistol. Uniknya, revolver di kepalanya ini hanya bisa ditembakkan oleh orang lain atas izin darinya. Kemisteriusan si MC anime ini selain karena bentuknya yang aneh, dia juga kehilangan ingatan masa lalunya. Seluruh cerita anime ini akan berfokus pada perjuangan Inui Juzo untuk mengungkap kebusukan pemerintah. Bagi kalian yang penasaran, nonton deh animenya, pasti seru banget. Isekai Maoto Shoukan Shoujo. Anime dengan konsep Raja Iblis Sejati satu ini masuk loh ke dalam list video kali ini karena di season pertama dia diminta untuk melindungi kerajaan. Di season keduanya pun juga, jadi udah pasti Ami masukin ke list ini. Anime ini digarap oleh studio Ajiado dan dirilis pada pertengahan musim 2018 lalu. Animenya sendiri bercerita tentang seorang pro gamer yang telah menjadi Raja Iblis di game itu. Tapi suatu hari dia disaman ke dunia lain, dan uniknya lagi saat disaman dia menggunakan wujud dari karakter game yang dia mainkan. Anime ini banyak banget adegan bahayanya loh. Hati-hati aja ya kalau ntar nonton anime ini. Konsep adventure di anime ini nih yang bikin anime ini gak ngebosenin. Kalau kalian penasaran sama kisah kelanjutan Diablo di dunia lain, nonton ya animenya. Sentoin Hakenshimasu. Sumpah deh, kalau kalian nonton anime satu ini, kalian pasti bakalan geleng-geleng kepala. Soalnya anime ini tuh konsepnya absurd banget, dan masing-masing karakter, terutama karakter utamanya itu nggak ada yang benar. Mulai dari si MC yang hentai, kesatria bermuka dua, manusia pemakan segala, dan nenek lampir tukang tidur. Intinya anime ini absurd banget deh menurutku. Tapi se-absurd-absurdnya anime ini nggak akan bisa sih ngalahin keabsurdan anime Gintama. Serial ini merupakan garapan dari studio GC Staff yang dirilis pada musim lalu. Anime ini bercerita tentang perjalanan Rokugo, seorang penjahat peringkat 6 dari kelompok Kisaragi. MC anime ini tuh ngejelasin misi di planet lain, di mana planetnya itu cukup aneh dan ada Raja Iblisnya. Di sini ini si MC malah diminta untuk melindungi kerajaan karena umat manusia terancam suatu krisis di planet itu. Anime ini nggak serius-serius amat sih, tapi ceritanya cukup konsisten menurut aku. Walaupun musuhnya itu-itu aja, tapi anime ini cocok deh buat ditonton pas kalian gabut. Akudama Drive. Kalau kalian subscriber setia Lolimeindo, pasti kalian gak asing banget sama anime super keren yang satu ini. Anime ini digarap oleh studio Pure Route yang rilis pada tahun lalu. Anime ini cukup menarik dan menampilkan visual yang gak main-main loh. Walaupun mungkin kelihatannya aneh, tapi grafik anime ini menurut aku keren banget. Cerita anime ini juga gak kalah seru loh. Berkisah tentang sekumpulan penjahat yang mendapatkan misi misterius dari seekor kucing. Tapi di antara para penjahat kuat ini ada orang biasanya loh. Dia bernama Cheater. Pada awalnya dia mengaku penjahat karena dia takut dibunuh oleh yang lain. Karena alasan itu pun sekarang Cheater terlibat oleh masalah yang teramat besar. Anime ini juga cukup emosional menurut aku, dan ceritanya pun disajikan dengan rapi. Kalau kalian mau nonton anime yang 12 episode langsung tamat, anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton.
Full Metal Panic. Kalau bahas anime dengan MC melindungi seseorang karena perintah, gak akan lengkap kalau nggak ada anime ini. Animenya juga cukup menarik dan kalian pasti tahu studio apa yang garap anime ini. Studio ini cukup terkenal karena pada tahun 2019, studio ini dibakar oleh seseorang. Yap, bener banget, studio Kyoto Animation. Anime ini dirilis udah lama banget, yaitu pada 2003. Tapi anime ini juga punya season lanjutan loh. Bisa jadi di season lanjutannya nanti grafiknya bakal membaik. Walaupun begitu, kalian wajib banget sih nonton anime ini. Cerita anime ini berfokus pada seorang prajurit bernama Sagara Sousuke. Sejak kecil dia sudah dilatih kemampuan militer. Suatu hari dia ditugaskan untuk menjaga seseorang, tapi dengan syarat dia harus menyamar menjadi murid biasa. Uniknya di sini, Sousuke itu bisa dibilang terlalu waspada. Dia bisa ngelempar granat untuk keadaan yang mungkin agak remeh. Intinya kayak cowok posesif gitu deh. Kalau mau nonton anime yang komedinya bikin geleng-geleng kepala, anime ini cocok banget nih buat ditonton. Reikenzan Hoshikutsu Tachi no Utage. Walaupun anime ini berasal dari adaptasi novel Cina, tapi anime ini didubbing dan digarap oleh studio Jepang loh. Studio yang menggarap anime ini adalah Studio Deen. Cerita anime ini juga cukup menarik menurut aku, apalagi dengan MC yang menurut Ami agak nyebelin. Animenya sendiri bercerita tentang ramalan sebuah komet jatuh yang akan menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, klan Reikenha mengadakan ujian masuk klan agar bisa mendapatkan orang yang bisa menghentikan komet itu. Anime ini berfokus pada Oriku. Dia adalah seorang pria yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Sesuai sama mitos yang beredar nih, orang seperti Oriku ini hanya muncul 1000 tahun sekali. Setelah membuat kesepakatan dengan klan Reikenha, Oriku memulai perjalanannya menuju keabadian. Meski ceritanya kadang flat gitu, anime ini menurut aku cukup menarik buat ditonton. Tokyo Revengers. 何度も青あざだらけで涙を流して不安定な心肩に担ぎ合いながら腐りきったバッドエンドに抗う。Duh, kalau dengan Tokyo Revengers bawaannya langsung pengen nyanyi nih. Siapa sih yang gak tahu anime super populer satu ini? Tokyo Revenger akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian, khususnya di kalangan penggemar anime. Anime ini menurut aku cukup unik, dengan konsep berandalan yang dimix dengan konsep time traveling. Bikin anime ini tuh keren banget. Walaupun si MC anime ini awalnya cuma bisa bacot no jutsu alias omong doang, tapi anime ini tuh overall udah keren pakai banget. Anime ini menceritakan seorang pengangguran yang hidupnya penuh dengan kegagalan bernama Takemichi. Suatu hari dia melihat berita tentang kematian mantan pacarnya karena tertabrak mobil oleh ulah para gangster. Namun pada akhirnya dia bisa kembali ke masa lalu karena tanpa sengaja berjabat tangan dengan adik mantan pacarnya bernama Naoto. Di sini dia sadar dia harus merubah masa lalunya agar masa depannya menjadi lebih baik, dan yang paling utama untuk menyelamatkan Hina pacarnya. Asuno Yoichi. Kalau kalian mencari anime yang karakter utamanya kampungan lalu pergi ke kota, anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton. Anime Asuno Yoichi digarap oleh studio AIC yang dirilis pada tahun 2009. Anime ini bercerita tentang seorang anak muda bernama Yoichi. Dia berasal dari pegunungan, dan saat sekolah pun dia bersekolah dengan para binatang. Lucu banget ya Yoichi ini, masa bisa sekolah sama binatang? Ceritanya dia diminta oleh kakeknya untuk tinggal di kota bersama dengan beberapa cewek yang ngurusi sebuah dojo. Tapi di hari pertama dia turun gunung aja udah bikin pusing banyak orang. Soalnya dia sempet-sempetnya kesasar. Disinilah awal cerita serial anime ini dimulai, dimana sekarang Yoichi bersekolah bersama manusia biasa dan mulai hidup normal. Tapi yang pastinya masalah sedikit demi sedikit bermunculan. Gimana ya kelanjutannya? Tonton animenya aja ya. Kagekara Mamoru.
Anime satu ini mungkin hampir sama kayak anime Full Metal Panic, tapi juga beda. Menurut Ami, anime ini lebih geeki daripada Full Metal Panic. Anime Kagekara Mamoru ini diproduksi oleh studio Group TAC yang dirilis pada tahun 2006. Animenya sendiri bercerita tentang Kagemori Mamoru. Dia adalah seorang bocah yang penampilannya cupu mirip-mirip ibu gitu. Tapi di balik semua itu, dia adalah seorang ninja terlatih yang sedang menyamar. Dia berniat untuk menjaga keturunan dari keluarga Konyaku, yaitu Yuna. Sejak kecil ternyata Mamoru selalu mengikuti dan membantu Yuna saat dia terkena masalah. Anime ini bakal ada bumbu-bumbu romansnya. Jadi kalau kalian penasaran sama animenya, tonton aja deh, soalnya wow banget karakternya. Masogakuen HX8. Buat kalian penggemar anime yang hampir menyerupai anime H, kalian pasti tahu banget sama anime satu ini. Jujur sih, Ami juga kaget sih pas nonton. Ami kira animenya bakal mirip kayak anime 100 atau Seijaku Muhai no Bahamut. Tapi anime ini tuh alurnya absurd banget. Bisa dibilang sih anime ini mirip banget sama anime High School DxD. Kembaran gitu mereka. Cerita anime ini berfokus pada Hida Kitsuna yang punya kemampuan abnormal. Kemudian dia dipanggil ke sekolah elit yang berisikan para pilot dari Hybrid Gear. Nah, karena kemampuan bertarung Hida yang overpowered ini, dia malah disuruh menjadi power bank bagi tim khusus di sekolahan itu. Bayangin aja nih, kalian punya kekuatan overpower, tapi nggak dipakai buat bertarung, melainkan digunakan untuk mengisi kekuatan ke orang lain. Nah, si MC ini tuh bernasib kayak gitu. Tapi di sini cara mengisi kekuatannya itu loh yang jadi masalah. Saat mengisi Hybrid Gear, dia harus melakukan Hell Eki agar energi mereka bisa bersatu. Kocak banget sih. Segitu aja video rekomendasi dari Ami. Kalau kalian ada masukan, mau itu saran atau kritik, coret-coret aja ya di kolom komentar biar channel ini bisa terus berkembang. Oke, makasih buat semua yang udah nonton ya. See ya.